Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Rabbi zidni ilman wa zuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in berikutnya, yaitu faidah atau manfaat. Yusannu, disunahkan, saktatu latifatin, berhenti sejenak, biqadri subhanallah, dengan kira-kira bila kita mengucapkan subhanallah, baina amin was surah, yaitu di antara amin dan surah, jadi ada berhenti sejenak. Wa baina akhiriha, dan antara akhirnya dari surah, wa takbirir ruku'i, dan takbir ruku'. Jadi ketika kita telah menyelesaikan pembacaan surah ya, kemudian kita takbir ruku', nah itu disunahkan untuk berhenti sejenak dengan kadar lafaz subhanallah, kira-kira 2 atau 3 detik ya. Wa baina taharrumi, dan antara takbiratul ihram, wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah. Wa bainahu wa bainat ta'awudzi, dan antara bacaan doa iftitah tadi dengan ta'awuz. Jadi setelah membaca doa iftitah, kemudian ada berhenti sejenak sebelum kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bainahu, dan antara membaca ta'awuz, wa bainal basmalati, dan membaca basmalah. Jadi sebelum membaca bismillah, kita dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berhenti sejenak. Kemudian wasunnah, dan disunnahkan, ayatun, membaca satu ayat. Jadi setelah membaca Al-Fatihah ya, kemudian kita disunahkan untuk membaca satu ayat. Ya, contohnya mungkin yang frontal, yang membaca Yasin, Nun, Qaf, itu cukup. Fa'aktsaro, maka lebih banyak dari satu ayat tersebut, wal aula, dan lebih utama. Utamanya lagi ya, berapa? Paling tidak minimal yaitu salatun, 3 ayat. Ba'daha, sesudah membaca Al-Fatihah, ai ba'dal Fatihati, yaitu sesudah membaca surah Al-Fatihah. Wa yusannu, dan disunahkan, liman qara'aha, bagi orang yang membaca bismillah ya, min atna syurati, dari setengah dari tengah-tengah surah. Jadi suratnya itu misalnya mulainya bukan dari awal, bukan dari misalnya alif lam mim, tapi mulainya dari pertengahan surat ya. Misalnya kalau di awal surat kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawa ta'lamun tsumma kalla sawa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, kemudian karena dia sudah membaca sebelumnya, terus dia membaca dari tengah surah, la tarawunnal jahim. Nah, disunahkan untuk membaca al-basmalah, yaitu membaca bismillah, sebagaimana nasso, yang telah ada nas gitu ya, alaihi, atas hal tersebut, asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa yahsulu, dan sah atau cukup berhasil,
atau memenuhi syarat ya. Aslu sunnati, pokoknya sunnah, bitakriri suratin wahidatin, dengan mengulang surah yang satu. Artinya surah yang satu yaitu misalnya kita dalam rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad, kemudian di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad juga, itu juga tidak masalah, artinya sah, tidak apa-apa. Fir rakaataini, di dalam rakaat yang kedua ya. Wa bi i'adatil Fatihati, dan dengan mengulang Al-Fatihah, misalnya nggak hafal surah ya, kemudian dia membaca di surahnya itu dengan membaca Al-Fatihah kembali, itu juga tidak apa-apa. Illam yahfaz, jika tidak hafal ghairaha, selain Al-Fatihah. Wa bi qiraatil basmalati, dan dengan membaca bismillah, la bi qasdi annaha allati hiya awalul Fatihah. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah yang kedua sebagai pengganti surah karena tidak hafal surat yang lain, maka Al-Fatihah kedua itu dianggap sebagai baca surah, dan dibolehkan, dan bacaan bismillahnya itu sunnah hukumnya. Wa suratun kamilatun, dan membaca surah yang sempurna ya, haitsu lam yarid al ba'du kama fi tarawih. Sekiranya tidak meriwayatkan ya, kalau membaca tidak dengan surah yang sempurna, artinya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah surah, seperti misalnya di dalam sholat tarawih. Afdalu, lebih utama, min ba'di tawilatin, jadi membaca surat yang sempurna, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai akhir ya, itu kan surat-surat pendek ya, itu lebih utama daripada kita membaca surah tapi tidak selesai dari awal sampai akhir. Wa intola, dan jika memanjangkan atau jika memperpanjang ya, wa yukrahu, dan dimakruhkan bahkan, tarkuha, meninggalkan itu tadi yang membaca surah panjang tetapi tidak dari awal sampai akhir. Tarkuha, yang meninggalkan itu. Jadi ada juga yang memakruhkan bahkan untuk meninggalkan itu ya. Ri'ayata liman aujabaha, sebagai penghormatan ya, sebagai atau menghormati bagi orang yang berpendapat bahwa itu adalah wajib untuk membaca surah kamilah, surat yang sempurna, jadi dari awal sampai akhir. Wa kharaja bi ba'diha ma law qaddamaha 'alaiha fala tuhsabu. Jadi dan telah keluar dengan sesudahnya, maka itu tidak dihitung. Jadi kalau kita misalnya membaca surah Al-Fatihah ya, sebelum membaca surah sebelum Al-Fatihah, maka itu tidak dihitung. Jadi tidak bisa kita, atau tidak boleh membaca surah sebelum Al-Fatihah.
Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan, dzalika, akan hal tersebut. Wa yambagi alla yaqra'a ghairal Fatihati, dan seyogyanya akan tidak membaca selain Al-Fatihah, man yalhana fihi lahnan. Karena tadi kalau misalnya membaca surah ya, tadi yang kasus bahwa dia tidak hafal surah, yang tidak menghafal surah yang lain selain Al-Fatihah, itu dibolehkan. Karena kalau dia membaca selain Al-Fatihah dikhawatirkan akan merubah dari ayat, yaitu lahnan bi ghairil makna, merubah yang sebenarnya bukan makna yang sesungguhnya. Wa in ajaza, dan jika lemah ya, artinya tidak mampu, anit ta'allumi li annahu yatakallamu bima laysa biqur'an bila daruratin. Jadi tadi karena dia masih belum belajar ya surat yang lain, sehingga dia baru bisa surah Al-Fatihah. Watarkus surati jaizun, dan sesungguhnya bahwa meninggalkan atau tidak membaca surah itu boleh-boleh saja. Wa muqtada kalamil imamil hurmah, dan bersesuaian juga dengan perkataan imam yang dihormati. Wa tusannu, dan disunahkan fir rakaataini, di dalam 2 rakaat al-ulayaini, yang rakaat kedua ya, min rubaiyatin aw sulasiyatin. Jadi dari 4 rakaat atau salat yang 3 rakaat. Wala tusannu fil akhirataini illa limasbukin, dan tidak disunahkan di akhir dari 2 rakaat tadi ya. Jadi ada 4 rakaat, misalnya rakaat yang 3 dan keempat itu tidak disunahkan untuk membaca surah, kecuali bagi yang masbuk. Karena yang masbuk, imam masbuk itu adalah imam yang ketinggalan misalnya, maka dibolehkan dia membaca surah. Bi alam yudrik al-ulayaini ma imamihi fayaqra'uha fi baqi salatihi. Sekiranya tidak menemukan 2 rakaat yang tertinggal beserta imamnya, maka boleh bagi makmum masbuk tersebut untuk membaca surah setelah Al-Fatihah. Idza tadarakahu ketika dia menemukan waktunya. Jadi kalau misalnya waktunya tinggal sedikit, ya tidak usah, jadi membaca Fatihah saja. Walam yakun, dan tidak ada qara'aha fima adarakahu malam tuskib, dan sekiranya tidak membaca di dalam tadi ya surah malam tuskit, bahkan surah Al-Fatihah ya malam tuskit, maka tidak gugur ya, artinya tidak batal dari makmum masbuk tadi, lisukunihi, dengan tidak mengucapkan, tidak membaca ya, tidak membaca surah tadi masbukan bagi imam masbuk, bagi makmum masbuk. Fima adrakahu, di dalam menemukan waktu sholat tadi. Li annal imama idza tahammala anhu al-Fatihah,
karena sesungguhnya imam itu adalah menanggung dari makmum akan surah Al-Fatihah. Fasurata, maka ketika membaca surah makmum tadi aula lebih utama, tapi dengan syarat tadi bahwa itu tidak ketinggalan waktunya ya, maksudnya waktu mengikuti imam, jangan sampai kita ketinggalan 2 rukun ya. Wa yusannu, dan disunahkan ayyutawila qiraatul ula, akan memperpanjang bacaan di rakaat yang pertama ya, anistaniyati, dari rakaat yang kedua, malam yarid nasun bitatwili taniyah. Jadi tidak ada riwayat yang nas ya, yang selama tidak ada riwayat yang memperpanjang rakaat kedua. Jadi kalau misalnya ada riwayat yang memperpanjang atau lebih panjang rakaat kedua daripada rakaat pertama, misalnya kayak riwayat di sholat Jum'ah ya, jadi baca sabihis di rakaat pertama, kemudian di rakaat keduanya membaca hal ataka hadis, karena sesuai ada riwayatnya, ada nasnya, maka itu diperbolehkan. Umumnya tidak diperbolehkan. Wa ayyaqra'a ala tartibil mushafi, dan akan membaca tertibnya mushaf, wa ala tawali, dan berturut-turut, malam takun allati taliha atwalu, yang tidak yang rakaat kedua itu berturut-turut di dalam Al-Quran ya, tapi dia tidak lebih panjang. Walau ta'aradha, sehingga rakaat keduanya itu lebih panjang, sehingga akan berlawanan dengan at-tartib, dengan ketertibannya. Wa tatwilul ula, jadi dan lebih utama adalah memperpanjang rakaat yang pertama daripada rakaat kedua, walaupun itu ya, wa tatwilul ula, dan memanjangkan untuk yang rakaat pertama itu lebih diutamakan daripada berturut-turut tadi. Jadi misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, terus Qul a'udzu birabbin nas, itu kan berturut-turut. Tapi yang lebih utama adalah bahwa di rakaat pertama suratnya itu lebih panjang daripada yang kedua. Ka'an qara al-ikhlas, seperti misalnya membaca surah al-ikhlas. Fahal yaqra'ul falaq, jadi membaca surah al-ikhlas, setelah itu membaca di kemudian rakaat kedua yaitu al-falaq atau qul a'udzu birabbil falaq ya. Nazara litartibi, mempertimbangkan supaya lebih tertib. Awil kautsar, atau membaca surah al-kautsar, inna atainaka al-kautsar. Nazon, mempertimbangkan litatwilil ula, supaya memperpanjang yang pertama atau rakaat yang pertama, sehingga mana yang lebih panjang di rakaat pertama itu yang dipilih daripada yang berturut-turut. Kullun muhtamilun, tetapi kita nggak usah khawatir karena semuanya itu adalah boleh-boleh saja, karena ini sifatnya sunnah, jadi bolehlah. Wal aqrabul ula, dan yang lebih dekat yaitu yang pertama tadi, yaitu bahwa yang rakaat pertama lebih panjang surahnya daripada rakaat
kedua. Lahu Syekhuna fi Syarhil Minhaji, seperti yang ditetapkan oleh Syekh kita di dalam syarah Minhaj. Wa innama tusannu, dan sesungguhnya disunahkan qiraatul ayati li imamin, dan sesungguhnya disunahkan yaitu membaca ayat bagi imam, wa munfaridin, dan bagi yang sholat munfarid ya atau sendirian, wali ghairi makmumin, dan bagi yang selain makmum, sami'a qiraata imamihi, mendengarkan bacaan dari imam, fil jahriyati, di dalam sholat jahar. Jadi artinya ketika imam membaca itu tidak boleh makmumnya ikut membaca juga ya, atau tidak mendengarkan. Fatukrahu, maka dimakruhkan. Sebagian malah mengatakan bahwa itu dimakruhkan ketika tidak mendengarkan imam. Lahu tahru wa lahu wakila tahrumu, dan dikatakan oleh sebagian bahkan mengharamkan. Jadi harus mendengarkan imamnya. Amma makmumun lam yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu fayaqra'u sirran. Tapi ada kasus bahwa makmum mungkin tidak mendengar apa yang dibacakan oleh imam, atau mendengarkan tapi tidak jelas. La yumayyizu hurufahu, tidak jelas gitu huruf yang dibaca oleh si imam tadi. Maka boleh seorang makmum ya membaca sirron, tetapi dengan pelan. Lakin yusannu lahu kama fi awali sirriyati, tapi disunahkan seperti halnya di dalam sholat yang sir ya, yang pelan, takhiruhu, mengakhirkan untuk membaca, takhiru fatihati, mengakhirkan membaca fatihahnya. Jadi tetap setelah imam membaca al-fatihah, kemudian karena kita mungkin nggak mendengar ya bahwa imam telah membaca al-fatihah atau tidak ya, tapi ketika kita dengar, kita disunahkan untuk setelah imam membaca al-fatihah, yaitu an fatihati imami, dari fatihah imamnya. Jadi mengakhirkan makmum ini dari fatihah imamnya. In zonna idrakaha qabla ruku'ihi, ketika si makmum ini mengira bahwa masih dapat atau tidak ketinggalan ya sebelum rukunya si imam. Wahina idzin, dan ketika itu yastagilu, menyibukkan atau melakukan si makmum atau membaca si makmum doa, dengan doa, lal qiraati, bukan qiraah, bukan bacaan Quran, tapi dengan doa ketika mendengar bahwa imam sedang membaca surah Al-Fatihah. Wa qala al-Mutawalli, dan berkata juga Imam Mutawalli, wa aqarruhu Ibnu Raf'ah, dan menguatkan dari Imam Mutawalli yaitu Ibnu Raf'ah, yukrahu asyuru'u fiha qablahu, memakruhkan ya
memakruhkan untuk membaca sebelum dari si imam. Walau fisiriyah, dan sekalipun di dalam sholat yang bangsa sir atau sholat yang pelan ya, seperti zuhur dan asar. Jadi tidak boleh mendahului makmum atau dimakruhkan apabila makmum mendahului imam dalam membaca surah Al-Fatihah, walaupun dalam sholat sir ketika makmumnya mendengar ya. Lil khilafi fil i'tidadi, hal seperti ini, tapi ada perbedaan ya. Perbedaan di dalam hal tersebut ya. Fil i'tidadi biha. Haina idzin, ketika itu. Wali jaroyani qaulin bil batolani, dan menurut Jaroyani ya berkata bahwa bil batolani, bahkan itu menjadi batal sholatnya ya, in faragha, ketika si makmum telah membaca selesai minha dari Al-Fatihah, qablahu, sebelum imam. Ya, mari kita menjaga supaya kita tidak mendahului bacaan surah Al-Fatihah dari imam. Demikian, bila ada pertanyaan, bila ada sanggahan atau bila ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Kalau bisa saya akan jawab semampunya. Kalau tidak, nanti kita akan bawa ke forum pengajian dengan MUI atau pengajian majelis taklim yang lain. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.